berdirinya tim ini ada tentunya di Trowulan ya, tepat pada tanggal 24 April 1924. Ini mantan Bupati Mojokerto yang bernama Raden Adipati Aryo Kromo Joyodinegoro mendirikan sebuah yayasan yang dinamakan OPN, yaitu On Hand Wudik Penenejing Majapahit, yaitu sebuah yayasan yang bertujuan untuk meneliti peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian pada tahun 1942 ternyata museum sempat ditutup untuk umum dikarenakan Insinyur Harry Malcolm ditawan oleh sekutu Jepang. Nah, pada waktu itu pengelolaan museum ini berganti-ganti. Akhirnya museum dikelola oleh Dinas Purbakala Peninggalan Nasional Seksi Bangunan yang ada di Trowulan. Kemudian tahun 1987 dibangunlah gedung yang baru. Lokasinya ada di Jalan Pendopo Agung, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dan gedung yang baru dinamakan Balai Penyelamatan Arca. Sehingga nama Balai Penyelamatan Arca ini itu sekarang berganti nama, yaitu Unit Pengelolaan Informasi Majapahit. Koleksi yang ada di Museum Trowulan ini itu terdiri dari berbagai jenis bahan, termasuk ada bahan batu andesit, kemudian bahan logam, bahan tanah liat, bahan keramik. Nah, diantaranya bahan yang terbuat dari bahan batu andesit itu misalnya ada arca Wisnu Garuda, kemudian Surya Majapahit, kemudian batu angka tahun, arca Camundi, kemudian arca Dewa Trimurti, termasuk Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Kemudian arca yang berbahan tanah liat itu diantaranya ada alat-alat yang digunakan gerabah keseharian, termasuk periuk, ada pasu, kemudian ada anglo, dan juga alat bermain, termasuk ada gacu, kemudian kelereng, serta sebuah wadah uang, yaitu yang dinamakan celengan. Kemudian koleksi yang berbahan logam itu diantaranya alat-alat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan atau religi, seperti halnya genta, kemudian padupaan ya, kemudian mata uang, serta sebuah senjata yaitu keris ya. Kemudian berbahan keramik, diantaranya ada piring, ada mangkok, ada sendok, bahkan ada yang namanya cepuk. Harapan PIM ini kedepannya, mudah-mudahan PIM ini kedepannya bisa berdiri sendiri, kemudian PIM ini bisa menjadi tempat edukasi atau pembelajaran yang sekaligus menyenangkan dan memberikan sensasi yang berbeda terhadap atau dalam memahami sejarah. Jadi jika misalnya teman-teman menemukan sebuah benda yang diduga sebagai cagar budaya dan ada kemungkinan benda itu adalah memiliki potensi cagar budaya, yang bisa dilakukan adalah pertama dengan melaporkan kepada perangkat desa terdekat. Nanti dari perangkat desa nanti akan dinaikkan ke tingkat kecamatan, biasanya nanti akan menembuskan ke dinas kebudayaan setempat. Kemudian dari dinas kebudayaan nanti akan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Jadi yang akan dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah melakukan identifikasi. Nanti kalau ternyata memang benda itu betul-betul memenuhi kriteria, akan dibuatkan laporan sebagai justifikasi dan nanti itu akan dijadikan sebagai dasar tindak lanjut pelestarian berikutnya. Jika ternyata memang dianggap layak, maka tim ahli cagar budaya akan memberikan rekomendasi kepada bupati atau wali kota untuk menetapkannya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika teman-teman menemukan benda atau objek yang diduga sebagai cagar budaya di lapangan. Ketika benda itu betul-betul dianggap langka, kemudian juga
memang harus kita amankan. Nah, itu salah satu pengamanannya adalah dengan dibawa ke kantor kami, ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Nanti di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur ini koleksi akan dialihkan ke unit pengolahan informasi Majapahit untuk disimpan. Nanti dalam prosesnya, dalam proses pemindahan dari kantor BPCB ke unit di bawahnya di pengolahan informasi Majapahit ini, nanti ada proses administrasi. Jadi ada proses berita acara. Proses berita acara ini untuk memastikan bahwa riwayat si benda itu mulai dari di tangan penemu, pindah ke BPCB, kemudian pindah ke pengolahan informasi Majapahit itu terekam dengan detail. Nah, koleksi yang baru nanti akan kita tempatkan secara terpisah untuk kemudian kita identifikasi lebih lanjut. Jika kondisinya sudah dipastikan nanti memang baik-baik saja, tidak ada kemungkinan untuk kontaminasi ke benda-benda yang lain di unit pengolahan informasi Majapahit, maka benda itu akan ditempatkan di sebuah ruangan yang kita klasifikasikan berdasarkan bahan. Misalnya jika benda yang ditemukan atau diserahkan itu adalah dari jenis terakota, nanti akan kita simpan di storage terakota. Jika benda atau objek itu adalah berbahan logam, tentu nanti akan kita tempatkan di storage logam. Harapan pengolahan informasi Majapahit ini sendiri secara internal tentu kami berharap dapat meningkatkan kompetensi SDM kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap dapat meningkatkan mutu pelayanan kami. Dan yang ketiga, kami juga berharap dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada masyarakat. Adapun harapan yang kami inginkan setelah masyarakat berkunjung ke PIM atau pengolahan informasi Majapahit ini tentunya adalah masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, pengetahuan tentunya. Selain itu juga diharapkan timbul kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan menjaga tinggalan-tinggalan nenek moyang kita yang mungkin masih tersebar di luar sana. Masih banyak tinggalan-tinggalan leluhur kita yang belum ditemukan. Dan mudah-mudahan jika nanti temuan-temuan tersebut muncul atau ditemukan, semua kalangan masyarakat dapat turut terlibat dalam proses pelestarian.